Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, imamat Rajaan yang Tuhan berkati dimanapun engkau berada. Kondisi masih tetap sama, COVID masih tetap ada, tapi sukacita Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Karena kita percaya satu hal, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan umat manusia, kadang Tuhan izinkan untuk membawa kebaikan pada kita. Mungkin kita bertanya apa baiknya dengan adanya COVID, tapi saya kasih tahu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, banyak sekali kalau kita renungkan, banyak sekali kita membangun diri kita membangun hubungan kita kepada sesama keluarga, kita membangun hubungan kita kepada Tuhan lebih lagi. Karena kita orang-orang percaya hari-hari ini, termasuk semua umat manusia, sudah lari, bahkan menjauh dari Tuhan, menjauh dari keluarga, karena pekerjaan, karena dibawa oleh dunia. Oleh karena itu kita percaya, kalau Tuhan izinkan ini COVID, saya percaya sekali Tuhan akan membawa satu kebaikan. Pasti ini bukan rencana Tuhan, ini adalah rancangan si jahat yang Tuhan pakai untuk membalikkan menjadi satu kebaikan bagi setiap umat manusia. Sehingga kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kekayaan tidak ada artinya. Saya begitu banyak melihat kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang terkena COVID. Kepintaran tidak ada artinya, kecanggihan tidak ada artinya hari-hari ini, tetapi hanya Tuhan saja tempat kita berharap, dan kita percaya bahwa rancangan yang terbaiklah yang Tuhan akan jadikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap kuat di dalam Dia dan tetap percaya kepadanya. Nah, kalau saya lihat hari-hari ini bagaimana gereja-gereja di akhir zaman itu berhubungan atau berkaitan dengan gereja yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Saya akan bacakan dari yang paling pertama, yaitu gereja yang ada di Efesus. Dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan sangat melihat, sangat memperhatikan apa yang kita kerjakan di dalam gereja, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tubuh kita, diri kita adalah gereja, Bapak Ibu semuanya. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus, yaitu baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jeripayahmu yaitu kerja kerasnya, bagaimana dia untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa terang, menyampaikan kebenaran sehingga orang-orang di luar sana bisa dapat percaya kepada Tuhan dan mendapatkan pengharapan di dalam kehidupannya. Mungkin dia dipukulin, mungkin dia ditolak, tapi dia tetap bekerja keras luar biasa untuk menyampaikan kebenaran itu sampai kepada setiap orang, sehingga orang dibukakan dari kebutaannya, orang dibukakan dari kegelapannya, orang dibukakan dari kebutaan ilah-ilah zaman ini. Ini luar biasa, ini pekerjaan yang sangat berat, dan luar biasanya gereja Efesus ini betul-betul dia bekerja, berjerih payah untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, juga dia tekun, walaupun mungkin tidak banyak yang percaya, banyak yang menolak, banyak yang menyiksa mereka, tapi mereka tetap bekerja, tetap percaya, tetap bertekun kepada apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka nggak lelah, mereka nggak mundur. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Yang berikutnya, terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, banyak orang yang membuat aturan-aturan tersendiri atau pengertian-pengertian tersendiri daripada firman Tuhan atau kekristenan,
atau seolah-olah dia adalah utusan daripada Tuhan yang Tuhan utus menjadi nabinya atau menjadi rasulnya. Nah, yang sebenarnya tidak. Nah, hari-hari ini pun banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Orang yang bernubuat-nubuat palsu. Karena apa palsu? Karena kejadiannya nubuatnya tidak pernah terjadi. Kalau nubuat itu adalah benar, pasti akan terjadi. Kadang-kadang kita udah kebablasan Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan dalam sisi pengetahuan teologinya seolah-olah dia paling tahu semuanya. Dalam satu sisi yang lain, kerohaniannya secara ngerohnya udah kebablasan sampai kemana-mana. Nah, ini luar biasa. Gereja yang ada di Efesus ini menentang sekali orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini luar biasa. Ini gereja yang rajin menjangkau jiwa-jiwa, gereja yang rajin untuk membawa kebenaran dan terang firman Tuhan, gereja yang luar biasa, bahkan di dalam penganiayaan pun mereka tetap bertahan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, tetapi di ayat 4 ini luar biasa. Kalau saya lihat apa yang kita lakukan habis semuanya. Apa yang kita lakukan tidak ada artinya tanpa kembali kepada apa yang Tuhan sungguh-sungguh mau kita menjadi Bapak Ibu semuanya. Di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, pekerjaan keras, pekerjaan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berlelah, kerja keras, bahkan masuk penderitaan pun kuat, ditolak pun kuat, tidak ada artinya semuanya. Nah, ketika kasih yang mula-mula itu sudah tidak ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini menarik kalau bicara tentang kasih yang mula-mula. Di ayat 4 ini sungguh-sungguh menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Karena hari-hari ini gereja sudah mulai hilang yang namanya kasih mula-mula itu. Nah, ada dua hal kalau saya boleh garis bawahi di dalam kata gereja mula-mula. Kasih yang mula-mula. Yang satu, yang pertama adalah kasih atau bentuk daripada kasih itu sendiri yang sudah mulai hilang. Karena dunia coba untuk memalsukan. Dia juga punya kasih daripada dunia ini. Kalau engkau baik sama aku baik sama engkau. Nah, ini kasih yang daripada dunia. Ada timbal baliknya Bapak Ibu semuanya. Kita diajari terlampau banyak oleh dunia untuk memiliki kasih, tapi kasih yang datangnya dari dunia. Nah, yang kedua yang saya mau katakan, kasih mula-mula di sini adalah ketika kita pertama kali kenal dengan Tuhan. Seperti ketika kita pertama kali kenal atau jatuh cinta dengan pasangan hidup kita. Itu luar biasa, tapi lama-lama akan fade away. Lama-lama akan mulai pudar dan kabur Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perhatikan baik-baik, ini yang sudah mulai hilang daripada gereja Efesus. Dia bekerja itu hanya mungkin program atau misi kan gitu, atau target bahkan kan gitu. Luar biasa kalau itu menjadi satu target atau misi atau program atau tugas pelayanan saja. Nah, ini sangat menyedihkan. Kita menjadi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat kita sendiri yang diajarkan demikian pun akan sangat menyedihkan kejadiannya. Karena mereka bekerja hanya melakukan satu tugas, hanya melakukan satu program, hanya melakukan satu pencapaian target daripada gereja. Ini menyedihkan. Nah, Tuhan melihat lebih kepada kasih kita yang mula-mula, yaitu kasih yang kita miliki, yaitu kasih yang paling pertama, original love. Jadi bukan kasih yang datang dari dunia. Original love itu yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Tuhan adalah kasih. Nah, kasihnya Tuhan adalah ketika dia mau berkorban. Dia tunjukkan ketika dia berkorban untuk setiap kita dengan matinya dia di atas kayu salib. Ini kasih yang luar biasa. Tanpa ada syarat, tanpa ada persyaratan-persyaratan untuk bisa mendapatkan. Semua yang percaya dia akan dapatkan kasih tersebut. Ini luar biasa.
Bapak Ibu semuanya. Nah, dunia coba untuk menduplikat kasih tersebut, tapi dunia tidak mampu untuk menduplikat kasih yang datang dari Allah, kasih yang original. Dia cuma bisa menduplikat KW1, KW2, dan KW3, Bapak Ibu semuanya. Tapi yang asli tidak bisa dipalsukan, karena yang asli adalah pengorbanan. Itulah kasih yang sejati, di mana kita bisa korbankan tanpa persyaratan, tanpa apapun. Kita dapat memberikan, melepaskan apa yang menjadi haknya kita untuk diberikan kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia dapat lepaskan hak ketuhanannya, turun ke bumi. Bahkan bukan hanya turun menjadi serupa dengan manusia, yaitu turun derajat, tapi dia naik di atas kayu salib, which is turun lagi derajatnya seperti seorang kriminal. Manusia biasa aja udah turun derajat kan gitu, apalagi kriminal lebih turun lagi, karena kriminal tidak punya hak. Dia diikat, dia dipenjarakan, bahkan dia disalibkan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu semuanya kalau kita renungkan sama-sama di hari-hari ini. Bagaimana dunia coba untuk mengcopy atau menduplikat kasih yang ada, tidak bisa. Kita pun orang tua sering sekali salah. Kita udah duplikat, kita orang-orang percaya sebagai orang tua, kita menduplikat kasih dunia. Kita suka marah-marah kepada anak kita, bahwa kita katakan kita bekerja keras untuk mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ini satu hal yang salah. Karena apa? Berarti ada satu yang kita mau minta kembali dari anak kita. Nah, kasihnya Kristus tidak begitu. Kasihnya Kristus adalah kasih yang tanpa syarat. Dia berikan seutuhnya, baik mereka yang percaya dan tidak percaya. Keselamatan itu sudah ada dan sudah diberikan kepada setiap mereka yang percaya. Tinggal kita sekarang, mau nggak kita ambil keselamatan itu? Mau nggak kita percaya kepada Dia yang sudah memberikan hidupnya, bahkan sudah memberikan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib, untuk saya, untuk saudara, dan untuk semua orang yang mau percaya. Itu kasih yang original, itu kasih yang asli, itu kasih yang paling pertama. Nah, yang kedua yang saya katakan adalah tadi, kasih seperti kita mengasihi ketika kita pertama kali kenal. Ketika kita pertama kali kenal dan jatuh cinta kepada calon istri kita yang luar biasa, apapun yang dia minta, kita akan berikan. Demikian pula ketika kita pertama kali kenal, mengalami Tuhan, lahir baru, luar biasa. Tuhan dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Tapi banyak Bapak Ibu semuanya, akhirnya Tuhan itu seperti putri gunung Bapak Ibu semua. Wah, kita luar biasa ketika kita pertama, kita betul-betul murni, cinta yang murni, kasih yang murni ada di dalam kehidupan kita. Seperti putri gunung, ketika kita sudah terus mendaki dengan susah payah, naik ke atas gunung tersebut, sampai pada puncaknya, kita nggak lihat Tuhan. Kita lupa Bapak Ibu semuanya. Bahkan kadang-kadang kita pikir kita ini udah menjadi Tuhan. Banyak sekali orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang sama seperti itu Bapak Ibu semuanya. Melihat Tuhan seperti putri gunung, dari jauh tampaknya cantik, dari jauh tampaknya indah. Ketika kita sudah daki naik sampai puncak paling tinggi, kita nggak melihat Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Tuhan tanyakan, mana kasih yang mula-mula? Kenapa engkau melihat lagi aku? Enggak seperti pada saat pertama kali engkau percaya dan ketika pertama kali engkau mengalami aku di dalam kehidupanmu. Nah, ayat 5 dikatakan apa? Bertobatlah. Nah, ini luar biasa kalau dikatakan. Kita disuruh bertobat karena kita sudah jatuh terlampau dalam. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiadmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan kebetulan kalau hari ini Bapak Ibu ada melihat firman Tuhan ini. Nah, biar setiap kita untuk di-refresh kembali, untuk setiap kita bisa merenungkan kembali. Masih ada nggak ya kasih yang mula-mula tadi, original love,
dan kasih yang pertama, first love tadi Bapak Ibu semua dalam hidup kita. Jangan kita berjalan hanya karena program, hanya karena tugas pelayanan, hanya karena hal-hal yang sifatnya target gereja. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Tuhan hari ini sampaikan bahwa engkau harus bertobat. Tuhan sampaikan hari ini bahwa engkau sudah jatuh begitu dalam. Mungkin engkau nggak melakukan yang jelek-jelek, engkau nggak terlibat dalam perselingkuhan, engkau nggak terlibat di dalam pencurian uang gereja, engkau tidak terlibat dalam kemabukan. Tapi hari ini ketika kasih yang pertama, kasih yang original, dan kasih yang pertama itu hilang dari kehidupanmu sebagai orang percaya, engkau sudah jatuh kembali. Engkau jatuh begitu dalamnya, engkau kembali kepada kasih hari ini. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita ini sudah dapatkan hidup yang kekal. Banyak sekali orang-orang hari ini gagal karena apa? Karena kehidupan, Bapak Ibu semuanya. Hidup yang tertekan, hidup yang ditekan, bahkan hidup yang penuh persaingan dengan keberhasilan. Bahkan gereja pun sama. Seolah-olah gereja yang tidak punya gedung besar, yang tidak punya gedung, bahkan gereja yang tidak banyak jumlah jemaatnya, mereka tidak berhasil Bapak Ibu semuanya. Saya pikir itu salah total Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena Tuhan memakai gerejanya dengan berbagai macam cara dan dimensi. Bahkan mereka yang kecil-kecil dipakai Tuhan, yang besar pun dipakai Tuhan. Oleh karena itu kalau kita udah pakai satu standar dunia, dianggap itu satu keberhasilan, itu adalah satu kesalahan yang total. Makanya ini yang hari ini Tuhan mau dikembalikan sebelum dia datang kedua kali. Nah, saya akan lanjutkan di ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, di ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan Nikolaus yang juga aku benci. Apa sih perbuatan Nikolaus? Kata Nikolaus dalam bahasa Yunani, Niko adalah sabju atau berkuasa, mengalahkan. Laos atau Laos adalah orang-orang. Jadi mengalahkan orang-orang, dia merasa lebih tinggi, overcome others kan gitu. Nah, ini menarik sekali, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menganggap dia lebih hebat daripada jemaatnya. Dia lebih hebat dari pelayan-pelayan lain, bahkan dia lebih hebat daripada gereja yang lain. Ini luar biasa. Ini Nikolaus Bapak Ibu semuanya. Ini yang perlu kita sadari hari-hari ini, karena setiap daripada kita yang percaya, kita udah connected langsung dengan Tuhan. Ketika dia mati di atas kayu salib, terbuka itu tabir, maka kita connected, kita bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika ada seorang pemimpin yang mengklaim seperti Nikolaus ini, kan ini jadi luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tapi gereja yang Efesus ini menarik sekali, dikatakan bahwa apa? Dia juga membenci. Dia tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tapi hari-hari ini di gereja-gereja terakhir, begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang seperti Nikolaus. Dia tidak pernah bisa salah, dia tidak pernah bisa dipertanyakan, dia tidak bisa dikoreksi Bapak Ibu semuanya, karena dia begitu dekatnya sama Tuhan, dia connecting langsung dengan Tuhan. Nah, makanya biarkan setiap daripada kita hari-hari ini diingatkan kembali, karena Tuhan sudah mau datang. Gerejanya berbalik kembali seperti gereja awal, gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gereja yang seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupannya mereka. Sehingga di ayat 7 dikatakan bahwa tetapi ini siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, hari ini kalau kita punya telinga, kita mendengarkan firman Tuhan ini, biar kita renungkan. Kenapa? Ini kitab Wahyu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya mau katakan kitab Wahyu luar biasa? Di Wahyu 1
Pasal 3 dikatakan diberkati orang-orang yang menyampaikan, orang-orang yang mendengarkan, dan mengambil di dalam hatinya daripada perkataan firman ini yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu semuanya, sehingga hari-hari ini kalau peringatan ini datang kepada kita, biarkan setiap kita nih dengarkan, kita kembali. Kita berani menegur untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Walaupun tekanan kehidupan, walaupun posisi yang diberikan, walaupun kondisi yang memungkinkan, jangan ambil. Karena kasih Tuhan penuh di dalam kehidupanmu. Dia mau engkau menjadi sama seperti pada waktu engkau mula-mula. Sehingga kasih Tuhan yang penuh dalam kehidupanmu, kasih yang mula-mula itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu, memenuhi kehidupanmu, sehingga membawa kembali orang-orang yang masih belum percaya kepadanya. Karena kasih yang mula-mula itu tidak pernah bisa ditiru oleh dunia. How we can maintain, bagaimana kita bisa memelihara kasih itu mula-mula. Kasih yang mula-mula itu tetap ada, kasih yang original itu tetap ada dalam hidupmu. Humble yourself. Cuman satu, kau terus merendahkan diri. Kau terus merendahkan diri. Jangan sampai engkau tergoda oleh jabatan, oleh harta, oleh wanita, oleh posisi, oleh kebesaran, oleh hal-hal yang ditawarkan dunia. Jangan pernah. Maintain yourself humble. Terus kau rendahkan diri dan rendahkan hatimu. Maka sampai garis akhir kau akan lihat kasih yang mula-mula dan kasih yang original itu ada di dalam kehidupanmu. Dan kau akan melihat, kau akan dapatkan buah kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka yang memelihara kasih yang mula-mula di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Inilah waktunya untuk kita bisa merenungkan. Jangan sampai hati kita menjadi sombong dan congkak, merasa tahu, tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu satu tanda kasihmu kepada Tuhan. Merendahkan hati seperti Dia, itu adalah kasih yang mula-mula. Kau dapat melepaskan apa yang menjadi hakmu. Itulah kerendahan hati. Apa yang harusnya punyamu, milikmu, kau bisa lepaskan. Bahkan ketika engkau direndahkan orang, engkau dapat memaafkan. Itu yang dikatakan, ketika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi yang kiri juga. Di mana engkau dapat melepaskan apa yang menjadi hakmu. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah ada, hanya ada dari Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati engkau,